Shalom dan salam damai dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah bersama. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik saudara, marilah kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan ini dengan doa, dan saya pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, sehingga kan pada hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, bantulah kami ketika kami mendengar firman-Mu, buka pikiran kami dan hati kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apakah message daripada Tuhan yang Kau mau kami belajar hari ini. Tuhan, berbicara di tengah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa setiap tahun negara kita akan mengadakan sambutan Hari Kebangsaan atau Kemerdekaan pada 31 Agustus dengan tema yang ditetapkan. Jadi tema tahun ini adalah Malaysia Prihatin. Jadi untuk sambutan kali ini, logo berbentuk hati itu menjadi pilihan dengan warna bendera jalur gemilang menjadi latarnya. Ini melambangkan keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Jadi selari dengan tema Hari Kebangsaan tahun ini, maka saya menyediakan khotbah yang bertemakan prihatin terhadap sesamamu, yang didasari daripada Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga 37. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Samaria yang murah hati ini merupakan suatu perumpamaan yang mengajarkan tentang bagaimana mengasihi sesama manusia. Kata kunci "siapakah sesamaku manusia"
menjadi persoalan penting untuk diteliti. Jadi saudara, kisah ini bermula daripada seorang ahli Taurat yang coba menjebak atau mencoba Yesus dengan pertanyaan yang berhubung dengan bagaimana seseorang layak memperoleh hidup yang kekal. Ahli Taurat merupakan seorang yang pakar di dalam ajaran hukum Musa atau hukum Taurat. Jadi sebenarnya ia bukan bertanya karena dia tidak tahu, tetapi ia sengaja mau menguji Yesus tentang hidup kekal yang pada saat itu merupakan perdebatan hangat di dalam agama. Jadi ia mau tahu kira-kira apakah jawaban Yesus tentang hal itu. Lalu Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini tahu tentang apa yang terkandung di dalam ajaran hukum Taurat. Sebab itu Yesus bertanya kepadanya, apakah yang kau baca daripada hukum Taurat? Lalu ia menjawab di ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi ahli Taurat itu coba untuk membela dirinya dengan mengajukan lagi pertanyaan, yaitu siapakah sesamaku manusia? Nah, kemudian Yesus menjawab ahli Taurat ini dengan sebuah perumpamaan, yaitu seorang Samaria yang murah hati untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Nah, saudara, di dalam perumpamaan ini digambarkan ada 5 orang, yaitu yang pertama orang yang dirampok, yang kedua imam, yang ketiga orang Lewi, dan yang keempat itu adalah orang Samaria. Kemudian yang kelima adalah pemilik penginapan itu. Namun fokus di dalam perumpamaan yang Yesus tonjolkan adalah bukan imam, bukan orang yang dirompak, bukan imam, bukan orang Lewi, dan juga bukan pemilik penginapan itu, tetapi orang Samaria tersebutlah yang Yesus tonjolkan di dalam perumpamaan ini. Dan orang Samaria inilah sebagai pelaku atau sebagai agent dan karakter yang Yesus tampilkan di dalam perumpamaan ini. Karena orang Samaria ini lah yang mewakili karakter yang menunjukkan bagaimana seseorang harus mengasihi sesamanya dan menjadi saudara baginya. Dan melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini, Yesus hendak menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan sesama sebenarnya bukanlah hanya saudara yang berkebangsaan Yahudi ataupun orang asing yang tinggal dan mengikuti agama Yahudi, melainkan setiap orang yang ada di sekitar mereka, termasuk orang yang memusuhi mereka. Itulah yang Yesus maksudkan sesama. Nah, mengapakah Yesus memilih orang Samaria di dalam perumpamaan ini? Karena orang Samaria di dalam kehidupan sosial itu selalu digambarkan orang yang tidak pernah baik. Ya, mereka diperlakukan di kelas paling bawah dan menjadi minoritas yang tertindas. Mereka disingkirkan, mereka dipinggirkan, mereka dicop sebagai pendosa. Dan demikianlah mereka diperlakukan oleh orang Yahudi. Tetapi saudara, kisah Samaria yang baik hati ini membuatkan sistem nilai itu berubah. Mereka melalui kisah ini, golongan mayoritas yang merasa diri selalu benar, yaitu orang Yahudi, itu dipermalukan dengan kisah Samaria yang baik hati ini. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang terbaik? Siapakah yang terbaik adalah bukanlah yang majority atau bukanlah yang mayoritas. Siapakah yang terbaik bukanlah yang terkuat, tetapi yang terbaik adalah orang-orang yang benar, yang melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus. Bukan itu saja, tetapi mengambil bahagian untuk peduli dan memikirkan keperluan orang lain. Seperti Samaria, seorang pedagang yang rela meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengurus orang yang ia tidak kenal, yang terluka, yang ditemukannya di dalam perjalanan itu. Saudara, bukan saja penginapan, tetapi pengobatan pun
diberikannya. Bukan saja waktu, tetapi uang pun diberikannya. Alangkah luar biasanya kisah ini. Orang Samaria ini tidak menghitung atau tidak berhitung siapakah orang itu, tetapi ia bergumul untuk bertindak benar dan baik pada dirinya, dan dia dikatakan dialah yang terbaik. Saudara, seorang imam yang melakukan tugas harian di bait suci itu tidak peduli akan orang yang dirampok dan tercederah setengah mati itu. Ia hanya melewati. Kemudian itu lewatlah seorang Lewi yang diharapkan bahwa orang Lewi ini menolong orang tersebut. Karena ia tahu bahwa menurut firman Allah, dia wajib menolong orang itu. Tetapi saudara, dia hanya melewatinya begitu saja dan dia tidak peduli. Saudara, ironisnya kedua orang ini tahu tentang ajaran firman Allah, tetapi mereka tidak siap untuk melakukannya. Mereka hanya menjadi orang yang hanya beragama tetapi tidak memiliki kasih Allah di dalam hati mereka. Sebaliknya orang Samaria ini yang dibenci oleh orang Yahudi, yang dicop sebagai pendosa, yang diperlakukan di tingkat yang paling bawah dalam sosial. Orang inilah yang menunjukkan belas kasihan kepada bangsa yang memusuhinya, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi saudara, ia tidak memperhitungkan status atau latar belakang mangsa itu, tetapi ia memperlakukan orang itu seperti mana manusia harus diperlakukan ketika ia mengalami kesusahan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita hanya menjadi orang yang beragama, mengaku percaya Yesus Kristus dan mengasihinya, tetapi kita tidak pernah mau peduli orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita hidup dengan kesenangan diri kita sendiri, dan kita tidak mau peduli orang-orang yang memerlukan pertolongan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengaku bahwa kita mengasihi Allah, tetapi dalam masa yang sama kita tidak mengasihi ciptaan Allah yang lain, walaupun itu berbeza agama, bangsa, dan budaya. Jadi jangan berpikir karena dia bukan seagama denganku, dia bukan sesuku denganku, dia bukan sebangsa dengan aku, maka aku tidak perlu menolong dia. Saudara, jangan kita silap bahwa kita ini, saudara, dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Jadi terang dan garam dunia itu, saudara, itu tidak nampak fungsinya jika kita berada di tempat yang sudah masin dan sudah terang. Tetapi itu sangat kelihatan teruji garam dan terang. Diri kita itu teruji ketika kita berada di tempat yang tawar dan gelap. Jadi saudara, untuk menguji apakah kau menjadi saksi yang baik, itu bukan di kalangan orang yang beriman, tetapi di kalangan orang yang belum mengenal Tuhan. Dan inilah yang dikatakan bahwa sesama manusia, prihatin kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kita harus ingat bahwa perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri adalah sebuah perintah yang menjangkau keluar, melampaui hanya sekadar lingkaran keluarga kita ataupun sekadar di dalam lingkungan gereja. Dan perintah ini, saudara, merupakan panggilan untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang yang tidak beruntung, yang teraniaya, tersakiti, dan terpinggirkan. Nah, jadi saudara, kita memang tidak dapat menolong atau memenuhi keperluan semua orang. Tetapi seperti orang Samaria yang murah hati ini, ia menolong orang yang setengah mati itu yang ditemukan di dalam perjalanannya. Demikian juga kita perlu menggunakan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang dapat kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita. Nah, jadi jangan hanya karena kita tidak dapat menolong semua orang, itu menjadi alasan untuk tidak menolong siapapun. Di dalam perumpamaan ini jelas Yesus mendefinisikan sesama kita itu adalah orang-orang manapun yang kita temui dan memerlukan pertolongan. Itulah sesama, tanpa kita harus batasi oleh budaya, bangsa, dan agama. Seperti orang Samaria itu,
menolong orang yang setengah mati itu dengan segenap kemampuannya. Demikian juga kita perlu mengupayakan untuk mengasihi sesama dengan segenap kemampuan yang ada dan melihatnya dari sudut pandangan apa yang Yesus ajarkan tentang mengasihi sesama manusia. Saudara, banyak orang Kristen yang tahu tentang ajaran kasih di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi tidak siap untuk melakukannya. Mereka hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi tidak peduli akan orang yang di sekeliling mereka. Seperti yang dikatakan oleh Taurat, oleh ahli Taurat itu, siapakah sesamaku? Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu, tetapi mereka coba untuk membenarkan diri sendiri atau menutupi kesalahan mereka, bahwa mereka tidak melakukan hal itu. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlu tahu adalah siapapun yang ditimpa kemalangan ataupun memerlukan pertolongan, dialah sesamamu atau dialah jiranmu yang kau perlu tolong. Siapapun dia itu, di dalam perjalanan hidupmu yang kau temui orang itu memerlukan pertolongan, dialah sesamamu yang kau perlu tolong, tanpa engkau perlu membatasinya dalam soal bangsa, budaya, dan agama. Walaupun orang itu engkau tidak kenal, walaupun orang itu bukan ahli keluargamu, tetapi tolonglah dia dengan seikhlas hatimu, karena itulah yang dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Marilah saudara kita menjadi seperti orang Samaria yang baik hati ini. Dan di dalam kita menyambut kemerdekaan ini, biarlah kita juga mengingat untuk kita prihatin kepada orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan pertolongan kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk menghidupi kasih-Nya di dalam hidup kita untuk dikongsikan kepada orang-orang lain. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami perlu peduli, prihatin terhadap orang-orang di sekitar kami tanpa membatasi agama, bangsa, dan budaya. Karena inilah ajaran Yesus yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup ini. Tuhan, ampuni kami kalau selama kami menjalani hidup ini, kami terlalu pentingkan diri sendiri, kami mengabaikan soal kepentingan orang di sekitar kami. Bapa, bantulah kami untuk menghidupi kasih agape yang Tuhan letakkan di dalam hati kami untuk kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyedarkan kami dan mengingatkan kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.